Berapa lama ya, enggak tahu nama-namanya ya. Mumpung kena absen. Absen ya. Ahmad Siddiq Sururi. Raffi Zaki Al-Hafid. Java Diakul Haq. Marcel John Suseno. Oh. Ini anak aku malah udah kenal deh. Aku bingung. Abdul Manan. Aku kadang malah jagung itu loh sing jenenge anu Pak, ini iki lho. Enggak kok malah dia kenal. Muhammad Hudai. Muhammad Aan Kavana. Askal Kafi. Cak saya ini jenenge angel-angel ya. Nah ya. Abdullah Ahmad Syahid. Oh, itu ketok aku kerep tukon iku to. Abdullah Ahmad Syuhada. Jari kembar ya? Biasanya kembar Sony Rabio bareng biasanya. Ya aku deh anak dulu kembar, ya Rabio bareng. Cuman waktu itu saya di sekolah nang Semarang sih gini jalan. Pas bojone delale bareng. Zaki Abdul Aziz. Mana mukanya mana? Ahmad Sofi Mubarak. Muhammad Azizan Haki. Zayan Ahnafi Sofwan. Adrian Vincentius Baldinucci. Ini bahasa apa ini jadi? Yunani. Muhammad Raisa. Sidik Pak, Sidik. Muhammad Raisa mana? Sidik. Tariq Al-Falah. Muhammad Farhan Agustio. Juga. Iki ya. Iki anu anak Pak. Apa? Pak kenal. Ahmad Fariqul Umam. Arjun Najawafia iki rada-rada India iki. Arjun sing kita dadi lagu ora Arjun ya. Ada yang ngomong. Kamu boleh rasis. Al-Fatihah. Aku kelingan jenenge uyang video aku. Jeneng saiki wangel-angel. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 baris kelima dari atas.
Wa mithluha kullu sholatin la sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha ka idil adha awil akbari awil fitri awil asli fala yakfi sholatul idi wal witri sawa'an al wahidatu wal zaidatu fala yakfi mongko ora cukup iku sore sing baris ke 6 halaman 16 baris ke 6 fala yakfi mongko ora cukup Fala yakfi mongko ora cukup apa niatu fardhil wakti niat kefardhunan waktu. Jadi di atas kan diterangkan bahwasanya mengenai nyinggung terhadap keberadaan sholat tersebut, sholat duhur atau apa takyin ya. Takyin itu adalah suatu kewajiban. Fala yakfi mongko ora cukup apa niatu fardhil wakti cuman niat fardhul wakti. Misalnya sholat duhur orang menggunakan kata fardhu duhri orang ning cuma fardhul wakti, nah itu tidak boleh karena tidak takyin berarti. Walau kanat kali senajan ono pas sholat iku al maf'ulatu sing dilakoni iku naflan iku sholat sunat. Meskipun sholat yang dilakukan itu sunat, maka takyin itu tetap harus disinggung, harus dihadirkan dalam hati ketika dia niat. Ghairu mutrakin sing salat iku mau ora salat mutlak karo watibi kaya dene pira-pira salat rawatib. Salat rawatib itu salat-salat yang berbarengan dengan salat fardu, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, itu namanya rawatib. Wa sunani lan kaya dene pira-pira salat sunat al muaqqatati sing dibatasi wektune. Au dati sababi utawa sing duweni sebab. Ini tentunya sebab yang mendahului daripada sholatnya ya. Karena kalau sebabnya itu kok mengakhiri dari sholatnya itu apa saya udah kesana apa gitu paksa takin kali aku bahasan kemekruan penempatan sholat. Wasunani lan pira-pira sunat al muaqqatati sing dibatis wektune au dzatis sababi utawa pira-pira sunat salat sunat sing duweni sebab. Jadi kesemuanya itu wajib takyin gitu. Fayajibu moko wajib ya dalam niat apa takyinu apa nakyin. Jadi ketika niat maka dia dalam niatnya itu menyebutkan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang fardu duhur, misalnya duhur, fardu ataupun asar, itu namanya takyin. Bil idhofati kala diidhofahno ilama maring perkara yu ayinu sing bisa jelasno apa ma ha ing salat kasunati zuhri kodene salat duhur itu. Jadi duhur itu yang memperjelas terhadap salat tersebut iki salate salat apa ya, itu dijelaskan dengan yang dimudahkan tadi. Maka ketika niat itu harus disinggung sunat duhur sunat duhur berarti sing salat sunat qobliyah maupun ba'diyah. Nah, kemudian tadi yang di atas qobliyahnya dia harus disinggung. Al qobliyati sing basa qobliyah awil ba'diyati atau ba'diyah itu harus disinggung. Ba'diyah duhur, sunat ba'diyah duhur atau sunat qobliyah duhur. Wa ilam yu'akhir kali senajan ora diakhirno apa al qobliyatu salat sunat qobliyah. Wa illam yu'akhir kali senajan ora diakhirno apa al-qobliyah itu salat sunat sing qobliyah. Meskipun qobliyahnya itu tidak diakhirkan. Jadi keterangan saya kemarin itu kan jadi balani sithik. Mestinya kalau tanpa disebut adanya qobliyah padahal itu memang dilakukan saat durunge duhur menjelang duhur,
Jadi itu memang wis apa kaitane karo salat zuhur. Mestinya kan seolah-olah tidak tanpa disebutkan menyinggung qobliyah zuhurnya, itu kan otomatis iso dipahami seolah-olah gitu. Nah, tetapi meskipun begitu, menyinggung terhadap qobliyah itu tetap diwajibkan, ya, tetap diwajibkan supaya bisa berbeda dengan sholat yang lain. Wa misluhanan iku sepadane rawatib kullu sholatin utais kabehane sholat lah kang iku tetep kedua sholat sunatun utawi ana kesunatan qabla sadurunge sholat wa sunatun lan kesunatan ba'da dalam sakwise sholat. Begitu pula sholat-sholat di mana sebelumnya itu didahului dengan sholat sunat ataupun setelahnya juga didahului dengan sholat sunat. Itu juga harus disinggung mengenai masalah qobliyah, kemudian misal qobliyah zuhur ya qobliyah zuhur, qobliyah asar ya qobliyah asar. Misalnya qobliyah isya juga begitu, qobliyah subuh gitu. Waka idil adha, lan kaya dene sholat idil adha itu juga harus disinggung secara jelas. Ini idul adha apa idul fitri itu harus jelas. Awil akbari utawa idul akbar. Jadi idul adha itu sama dengan idul akbar. Ya, kenapa kok dikatakan idul akbar? Karena hari Id itu berbarengan dengan adanya pelaksanaan ibadah haji. Dan puncaknya ibadah haji itu terjadi tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula sholat duha itu sholat idul akbar atau idul adha itu juga dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka itu dikatakan idul akbar. Awil fitri utawa sholat idul fitri, awil ashori utawa sholat idul ashor. Ya, kalau fitri itu bisa juga dikatakan idul ashor, yaitu untuk membedakan antara akbar dan ashor. Akbar yang adha itu, kemudian yang asghar itu yang fitri. Nah itu juga harus disinggung ketika dia itu niat, maka harus menyinggung ini sholatnya sholat sunat idul akbar apa idul asghar, idul adha apa idul fitri, itu harus disinggung supaya bisa menjadi beda. Fala yakfi mengkora cukup apa sholatul idi apa nglafalno ning niat cuma nyinggung sholatul idi, ngono kok ora cukup. Cuma sekedar niat sholatul id tidak cukup, jadi harus idnya itu id apa, idul fitri apa idul adha, itu harus disinggung secara jelas. Wal witri lan ora cukup meneh cuma nyinggung masalah sholat witir, jadi usoli fardhul witri ngono tok ora cukup. Sawaun al wahidatu padha uga iku siji wa zaidatu lan tambah alaiha ing atase zaidah. Ora cukup harus nyinggung nih, itu atofe bareng matufun ala idil adha, matufun ala idil adha. Jadi wajib menyebut takyin seperti idul adha, begitu pula seperti witir ya, seperti witir. Ya, kalau witir ini boleh cuman niat nawaitu usolli fardhu usolli sunnatal witri itu boleh ya, tanpa menyebutkan adat atau jumlah. Nah kemudian mengenai masalah jumlah itu sesuai dengan keinginannya ya. Jadi itu khusus untuk witir seperti itu. Witir itu paling sedikit 1 rakaat, dikatakan witir karena sholatnya itu harus ganjil. Kalau tidak ganjil bukan witir namanya. Wayak filan cukup apa niatul fitri, apa niat sholat witir min ghairi adatin, tanpa menyebutkan adanya adat atau jumlah. Jadi apa ahada rakaatin misalnya, tidak usah menyebutkan itu, tidak apa-apa. Utawa salah satu rakaatin atau salah satu rakaatan, itu juga tidak apa-apa. Tidak menyebutkan itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia memang mau pindah dari 1 rakaat mau nambah, itu harus ada dihadirkan di hatinya. Kalau tidak gitu tidak boleh ya. Tapi kalau dia itu memang mau nambah, itu harus dihadirkan. Atau misalnya dari asalnya itu niatnya sudah
3 rakaat, kemudian dia pengen dikurangi itu juga harus dihadirkan ketika niat. Wis rakaat wae ngono karepe 3 rakaat bareng berubah pikiran akhirnya pengen 1 rakaat, maka itu harus dihadirkan di hatinya ketika niat. Atau sebelum melaksanakan yang kedua dan ketiga itu harus dihadirkan dulu. Wayuh malu lan ditanggungno utawa dilarikan apa mengkono adat alama ing atase perkara yuridu sing ngarepno sapa wong bu ing ma ala aujahi ing atase keterangan sing aujah. Lah kalau memang waktu dia niat sholat witir itu tidak menyinggung terhadap adatnya, terhadap jumlahnya berapa rakaatnya, maka itu nanti dilarikan kepada apa yang diinginkan itu. Ya, apa yang diinginkan di hatinya. Meskipun ketika diniatkan itu tidak disinggung berapa jumlahnya, tetapi itu dilarikan kepada apa yang diinginkan di hatinya. Dia itu pengennya 1 rakaat atau 2 rakaat gitu. Jadi misalnya pengennya 1 rakaat, kemudian dia berubah pikiran pengen 3 rakaat, maka sebelum dia salam yang 1 rakaat, dia harus menghadirkan di hatinya bahwa dia pengen nambah 2 rakaat lagi. Begitu pula misalnya dia pengennya 3 rakaat, ya ketika pertama dia niatnya 3 rakaat. Nah, setelah itu berubah pikiran, wis pengen 1 rakaat wae. Maka sebelum dia salam, maka dia harus menghadirkan bahwa sholatnya cuma 1 rakaat. Itu keterangan di dalamnya ada itu. Alal aujah ing atase kol sing aujah. Walayak filan ora cukup. Fi ing dalam witir apa niatu sunnatil isya'i apa niat salat kesunatane salat isya. Dalam masalah witir itu tidak cukup menyinggung atau mengucapkan niat salat sunat isya itu tidak cukup seperti itu. Jadi harus jelas witirnya. Saya niat ingsun salat witir nawaitul usolli sunatal witri, ya jelas witirnya. Karena salat setelah isya itu kan banyak, atau salat setelah ya yang jelas itu salat itu banyak macamnya. Jadi witir dan tidaknya itu untuk memperjelas apa yang dilakukan. Aurotibatiha utawa piro-piro sholat rawatib isya. Jadi misalnya bar sholat isya dia tidak rawatib tapi langsung sholat witir. Nah maka itu harus dijelaskan sholatnya itu sholat apa. Wa tarawih lan piro-piro sholat tarawih itu juga harus dijelaskan. Wa duha lan kaya dene meneh sholat duha itu harus diperjelas. Sholatnya sholat duha atau sholat apa. Nah itu harus dijelaskan. Nawa itu usolli sunatat duha harus jelas. Wakas istisqain lan kaya dene salat istisqa itu juga harus jelas niatnya. Usolli sunatat istisqa. Wa kusufi syamsi lan kaya dene salat kusuf syamsi. Au komarin utawa salat kusuf komar, kusuf gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Aman naflu anapun utawi salat sunat al mutlaku sing mutlak fala yajib mukora wajib fi ing dalam salat sunat sing mutlak apa takyinun apa takyin apa memperjelas. Kalau memang salatnya itu salat mutlak pokoknya yang bar wudu atau salat pokoknya salat sunat, salat apapun, maka dia ketika niat tidak usah menyinggung masalah takyin. Itu kalau salat sunatnya mutlak. Nah, kalau yang di atas tadi salat-salat yang memang dia itu punya identitas, misalnya itu witir itu identitasnya jelas, qobliyah isya, ba'diyah isya, ataupun sholat tarawih itu kan ada identitasnya, duha itu ada identitasnya. Tapi sholat sunat yang mutlak itu pokoknya sholat sunat menulai, ya, tidak dibatasi dengan identitas, dan itu memang boleh. Cuman sholat sunat yang mutlak ini tidak boleh dilakukan setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar. Nah, itu larangan. Juga setelah waktu istiwa selain hari Jumat. Itu keterangan yang kemarin begitu. Kalau hari Jumat boleh sholat sunat mutlak pada waktu istiwa boleh. Fala yajibu mukora wajib ing dalam sholat sunat mutlak apa takyinun apa jelasno. Bal yakfi balak cukup fihi ing dalam sholat sunat mutlak apa niatu fi'li sholati apa niat ngelakoni sholat. Jadi kalau untuk sholat sunat yang mutlak itu niatnya cuman nawaitu usolli ngono ya utawa nek diniatno ya niatun sholat. Ya bisa sholat sunat, niatun sholat sunat.
Kama kaya dene keterangan kama fi rakaat tahiyat. Kama kaya dene perkara fi rakaat tahiyati ing dalam rakaat lorone tahiyatul wudu. Tahiyatul masjid wal wudu'i lan wudu. Seperti misalnya 2 rakaat di tahiyatul masjid maupun tahiyatul wudu itu dikategorikan salat sunat mutlak. Ya, maka tidak menyinggung masalah sunat wudu atau sunat tahiyat masjid tidak apa-apa. Jadi mlebu masjid langsung salat 2 rakaat tanpa menghadirkan tahiyatul masjid. Nah, itu tidak apa-apa. Utawa berwudu langsung sholat tanpa menyinggung sholat sunat wudu tidak apa-apa, karena itu termasuk sholat yang mutlak, sholat sunat yang mutlak. Wal istikharati lan kodine sholat istikharah. Jadi misalnya bar wudu terus sholat, terus niat pengen itu ya pengen istikharah, jadi habis sholat terus istikharah, maka dia juga tidak disyaratkan untuk ta'yin sholatnya itu untuk istikharah, tidak usah begitu. Yang penting dia sholat niat mengerjakan sholat itu cukup. Wa kada sholatul awabin lan kaya mengkono sholat sunat mutlak, sholatul awabin. Sholatul awabin utai sholat awabin. Sholat awabin itu sholat yang dikerjakan di antara sholat maghrib dan sholat isya di antara waktu itu. Ya. Dan jumlahnya itu maksimal 20 rakaat. Kemudian juga boleh misalnya itu 6 ataupun 4 ataupun 2 rakaat. Ya paling sedikit 2 rakaat. Dikerjakan antara waktu habis maghrib dan isya. Itu waktunya itu habis maghrib dan isya. Alamanya atas keterangan kala sing ngendikake hu Mas sapa Syekhuna guru kita Ibnu Ziyad rupane Ibnu Ziyad wal alama Asyuyuti lan imam sing banget ngalime Asyuyuti rupane Imam Suyuti rahimah mugi melasi huma ing Ibnu Ziyad lan Imam Suyuti sapa Allah taala walladzi jazama bi Syekhuna fi fatawahi annahu la budda fiha minat ta'yini kaduha walladzi utai perkara jazama sing mantep bi kelawan alladzi sapa Syekhuna guru kita fi fatawihi ing dalam pira-pira fatwane Syekhuna iku andawe sak temene kelakuan la budaya iku wajib via ing dalam salat awabin minat ta'yini bayane saking jelasno kaduha kaya dene salat duha. Tetapi menurut keterangan yang diambil dari Syekhuna menjelaskan bahwasannya dalam masalah sholat awabin itu sebaiknya juga harus ta'yin seperti halnya dengan sholat duha. Watajibu lan wajib apa niyatu fardin apa niat fardu fihi yang dalam sholat fardu. Ayai fil fardi tegese yang dalam sholat fardu. Jadi ketika kita melakukan sholat fardu menyinggung terhadap fardu itu suatu kewajiban. Jadi usolli fardhu, ya fardhu dhuhri, fardhul asri. Kata fardu itu wajib disinggung ketika kita niat. Walau kifayatan, kalau senajan anane sholat wajib ikmu fardu kifayah, meskipun itu sholat fardu kifayah, misalnya kalau itu sholat mayit itu juga harus menyinggung masalah kefardunan tadi. Au nadron utawa iku salat sing dinadari wa ing kana kale senajan ana sapa anawi wong sing niat iku sobian iku bocah cilik meskipun wong sing sedang salat tadi itu anak kecil juga diwajibkan untuk menyinggung bahwasanya salat yang dikerjakan itu adalah fardu lihat tamayyaja supaya bisa dadi beda apa salat fardu ani nafli saking salat sunat. Hal tersebut dilakukan agar antara sholat fardu dan sholat niat itu bisa ada perbedaannya. Kausol li fardhu zuhri, kau ini lafalno niat usol li fardhu zuhri. Itu penyebutannya seperti itu. Jadi ini mengenai masalah lafal niat itu sebenarnya niat itu kan harus dilakukan ketika dia takbiratul ihram. Ya, itu harus dilakukan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itu dalam hatinya melafalkan niat itu ya.
Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya pelafalan itu ketika sebelum niat itu cuma sunat, ya, itu cuma sunat. Ada juga yang mengatakan wajib, ya, ada juga yang mengatakan wajib. Kemudian juga ada juga yang berpendapat bahwasanya mengenai masalah niat itu boleh dilakukan sebelum sholat fardu itu dilakukan, itu boleh, ya. Atau sholat itu dilakukan, itu boleh. Jadi misalnya kaya sing biasa itu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman, itu boleh dilafalkan setelah sholat sebelum sholat fardu, tapi jaraknya jangan sampai lama. Jadi ketika lillahi ta'ala habis itu langsung Allahu Akbar, itu ada yang mengatakan. Dan itu bahkan 3 imam itu memperbolehkan masalah itu selain Imam Syafi'i. Khusus Imam Syafi'i mengenai masalah pelafalan niat itu harus ketika dia takbir itu. Ketika takbir. Mulanya ketika Allahu Akbar itu hatinya melafalkan. Usolli fardhu dhuhri. Itu di hatinya begitu. Nah, di mulutnya Allahu Akbar. Begitu. Utawa ning atine dijawakno, niat ingsun salat fardu 4 rakaat hadap kiblat lillahi taala. Nah, itu. Kemudian di mulutnya itu Allahu Akbar. Itu yang dinamakan dan istighbar. Menurut Imam Syafi'i seperti itu, yang wajib seperti itu. Tapi ini kangelan ngono, ya ini nanti di belakangnya ada keterangannya. Kita singgungkan ben arai ben jelas. Masalah ing dalam umpamane, au fardhul jum'ati utawa niat salat fardu Jumat. Ketika Jumatan juga harus disinggung bahwasanya usolli fardhul jum'ati itu harus jelas. Wa in adroka kale senajan nemu sapa wong al imama ing imam fi tasyahudiyah ing dalam tasyahude salat Jumat, meskipun ketika itu dia mendapati imam pada salat Jumat, iku imam sudah berada posisi tasyahud akhir. Imam tasyahud akhir salat Jumat be 2 rakaat. Jadi gini, ana imam masbuk baru datang ke masjid. Iki salat Jumat. Posisinya imam sudah tasyahud akhir, itu niatnya harus tetap niat fardu Jumat. Meskipun berarti dia kan sama sekali tidak mendapatkan 1 rakaat. Meskipun ketika dia nanti nambahi itu harus petang rakaat karena dia statusnya salat fardu duhur, ya. Statusnya salat duhur. Tetapi niatnya itu tetap niat salat Jumat. Meski prakteknya nambahinya petang rakaat sebagaimana salat duhur, gitu ya. Itu jadi batasan sholat Jumat itu kalau dia itu tidak mendapati 1 rakaat, ya, itu nantinya nih nambahi harus sholat duhur, gitu. Tapi kalau dia itu mendapati 1 rakaat, maka nambahinya cuma 1 rakaat toh. Nah, ukuran 1 rakaat itu ketika imam maksimal itu harus berada posisi rukuk, ya. Jadi nalika rakaat kedua si imam masih rukuk, kemudian takbir si makmum yang masbuk tadi dia takbiratul ihram, terusane ikut rukuk barengi rukuk imam. Nah, itu dia masih dapat 1 rakaat. Nek dia teko masjid iku imam sudah berada di setelah rukuk, baik pas iktidal, baik pas sujud, pada rakaat yang kedua itu dia sudah tidak mendapatkan rakaatnya Jumat, atau istilahnya itu fadilahnya Jumat sudah tidak didapatkan, ya. Akhirnya nanti kalau dia itu nambahi atau nerusno, dia harus 4 rakaat karena statusnya sholat duhur, gitu ya. Mulane sholat Jumat itu diusahakan ya pokoknya kudu menangi komplite sholat Jumat, ya. Mulai takbiratul ihram sing rakaat pertama itu nek iso diusahakan ngono kuwi kudu tetap mendapatkan itu. Wa sunnah lan disunatno fin niati ing dalam masalah niat apa idhofatun apa nyendekno ilallahi maring lafal Allah, dadi lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu namanya idhofatun ilallah. Apa idhofatun apa nyendekno ilallahi maring lafal Allah ta'ala mahulur sapa Allah furujan krana metu min khilafiman saking perbedaan pendapat wong aujaba sing wajibna sapa wong ha ing idhofa. Itu untuk menghindari adanya perbedaan pendapat bahwasanya masalah idhofa ilallah itu merupakan suatu kewajiban. Jadi kalau yang mengikuti kitab ini atau imam madzhabnya Imam Syafi'i
melafalkan atau menyinggung idhofah ilallah lillahi ta'ala itu cuma sunat. Tapi ada juga orang atau ulama yang mengatakan bahwa itu suatu kewajiban. Nah, untuk mensinkronkan dua pendapat tersebut, maka terus kitab ini mengambil jalan tengah itu sebagai suatu kesunatan, yaitu untuk menghindari pendapat yang mengatakan wajib. Ya, orang-orang yang disinggung disebutkan kan pamane ikut sunat sing berpendapat wajib paling ora rodok tercover kan itu pendapatnya. Maksudnya seperti itu. Waliyatahak kokoh lan supaya dadi nyata apa makna ikhlas apa maknane ikhlas. Jadi kalau memang orang tersebut mengidhofahkan niatnya itu lillahi ta'ala dengan lafal tersebut, itu dia menancapkan dalam hatinya akan sebuah keikhlasan ben luwih tambah ikhlase. Luwih tambah ikhlas. Ini saiki wong salat itu mesti ikhlas. Rata-rata ikhlas wong saiki salat iki. Wong saiki malah aneh wong ora salat malah bangga. Jadi menunjukkan wong salat itu malah mesti saiki mesti ikhlas. Iku beda dengan dulu. Dulu ku ana wong pengen diarani apik terus salat itu ya ana. Ning ngono saiki jebul sono ya mbok. Iku sing biasa pencitraan politik sok-sok ngono kuwi ana ning mbok yo ora. Wa alam ngono. Wa ta'arudun li adain au qada'in. Lan semono uga sunat wajib. Wa sunnah ta'arudun bidzalika. Lan disunatno meneh apa nyinggung li adain maring lafal ada utawa kata ada au qada'in utawa qada'. Begitu pula ketika niat juga masalah ada atau qada' itu harus disinggung. Jadi ada alillahi ta'ala atau misalnya qada' ya qada' alillahi ta'ala itu sunat untuk disinggung. Ya, sunat masalah ada atau qada' itu sunat untuk disinggung. Wala yajibulan ora wajib ning ora wajib. Wa ing kana kali senajan ana iku aling wajib ngetasi wong apa faitatun apa salat sing kepotan atau salat yang tercecer meskipun dia itu ada mempunyai salat-salat sunat yang faitah. Ya, itu mengenai masalah ada ataupun qada penyebutannya cuma sekedar sunat. Mumasilatin sing madani apa faita lil muadati maring salat sing ada meskipun dia itu mempunyai salat-salat fardu yang belum diqada, tetapi untuk penyebutan masalah ada maupun qada itu statusnya cuma sunat. Jadi wa in kana alaihi itu untuk memperjelas terhadap sunnah. Jadi goyah tersebut memperjelas kata-kata sunat tadi. Jadi kesunatannya itu meskipun dia mempunyai sholat-sholat yang tercecer. Khilafan khalinulayani lima maring keterangan iktamada kang tetanggenan hu imam sapa al-Adrai sapa Imam Adrai. Meskipun hal tersebut berbeda keterangan dengan yang diyakini oleh Imam Adrai. Wal ashahu utai keterangan wal ashahu tawi qaul sing ashah utawa dasar sing ashah yang lebih sahih iku sihhatul adai iku sae salat ada biniatil qadai kelawan nganggo niate qada wa'ak suhu lan sakwalike in udira nalmun udur sapa wong binahi ghaimin kelawan sepadane mendung. Tetapi miturut atau menurut keterangan yang ashah bahwasanya salat ada kemudian dia itu ketika niat itu mengatakan qada ataupun sebaliknya salat qada dikatakan ada itu tetap sah saja kalau memang ada udur, misalnya itu mendung jadi tangi turu orang ngerti jam ya orang no jam regane suasana mendung didelok nah terusane iku janjane wis ijeh dhuwur apa ora ngono terusane dia salat dhuwur wis jan wae iki ketok ya rada peteng wis dhuwure tak anggap dhuwur qada gitu kan. Nah, kemudian dia niatnya itu qada dhuhur, padahal itu masih waktunya masih dhuhur. Ya, nah kalau seperti itu berarti udur ya, ada udur. Nah, itu ada keterangan kalau yang ashah itu boleh-boleh saja. Kalau kasusnya seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memang sudah jelas kok dia itu menyinggung sholat yang ada dengan kata qada atau sebaliknya dan dengan sengaja, nah itu yang bisa membatalkan sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Wa illa lamun ora
orang ono udur, tidak ada udur kok dia mengatakan sholat yang ada itu sebagai qadha atau sebaliknya, ya batolat mengko malah jadi batal apa sholat, akhirnya sholatnya menjadi batal qat'an khali pasti, ya itu bisa dipastikan batal sholatnya. Litala ubi krono oleh guyonane wong, berarti dia itu mempermainkan sholat. Sholat jelas-jelas ada kok dikatakan qadha atau sebaliknya. Wa ta'arudun lan disunat meneh, lan disunat meneh nyinggung listiqbalin maring lafal istiqbal, jadi mustaqbilal kiblati, jadi kata istiqbal itu sunat disinggung. Wa adati rakaatin lan nyinggung mengenai masalah jumlah rakaat, itu juga cuma sunat ya. Jadi arba rakaatin utawa apa salah satu rakaatin utawa rakaataini, nah, kalimat-kalimat itu cuman sunat untuk disinggung, tidak wajib. Lil khuruji krana metu min khilafiman saking perbedaane wong aujaba sing majibna sapa wong ata'arudha ing nyinggung lahuma maring istiqbal karo adat. Nah, kesunatan tersebut tetap dilakukan untuk menyinggung masalah istiqbal maupun adat, itu untuk menghindari adanya orang yang memang mewajibkan. Karena memang ada orang ulama yang mewajibkannya tentang masalah ta'arud istiqbal maupun adat rakaat, itu ada ulama yang mewajibkan. Wa sunnah lan disunatno apa nutkun apa ngucapno biman biyen kelawan perkara sing diniati. Jadi mengenai masalah mengucapkan niat itu, ini mazhabnya Syafi'i itu sunat. Jadi sebelum takbiratul ihram, di mana peletakan niat itu pada waktu takbiratul ihram, maka untuk sebelumnya didahului dengan pengucapan niat itu sunat. Ini Imam Syafi'i ya. Jadi kemudian niatnya ya tetap mau ketika dia takbiratul ihram. Nah, kecuali selain Imam Syafi'i itu memperbolehkan niat itu diucapkan atau diniatkan atau disinggungkan ketika sebelum takbiratul ihram. Itu ketiga imam selain Syafi'i itu memperbolehkan khusus untuk Imam Syafi'i bahwasanya niat itu harus dilakukan ketika dia takbiratul ihram ya. Nah, kalau memang ada pelafalan sebelum takbiratul ihram itu hukumnya cuma sunat. Liyusaida qoblat takbiri sadurunge takbiratul ihram. Liyusaida drapun bisa bantu apa lisan al-qalba ing ati. Jadi pelafalan tersebut supaya ketika nanti takbiratul ihram dan yang berniat itu hatinya, maka kalau didahului penyebutan niat itu melalui lisan, nah itu nanti penyebutan lisannya bisa membantu hati supaya bisa fokus terhadap niatnya. Wa khurujan lan supaya metu min khilafiman maring perbedaane wong aujaba sing majibna sapa wong bu ing nutkun biman biyen. Nah, itu juga untuk menghindari perbedaan pendapat antara orang yang juga mewajibkan bahwasanya pelafalannya itu harus lewat lisan juga, ora cuma sekedar hati gitu. Jadi ada jenis ulama yang berpendapat seperti itu ya, ada saja. Walau syakka lamun mamang sapa wong hal ata apa ta wis nekani sapa wong bikamalin niati kelan sempurna niat aula utawa ora, au hal nawa utawa ana ta wis niat sapa wong dhuhuron ing dhuhur au asron utawa asar. Fa ing dakaro, lah saiki didelok fa ing dakaro mongko lamun eling sapa wong ba'da tuli zamanin ing dalem sawise suwene mangsa au ba'da ityanihi utawa sawise oleh nekani wong biruknin kelawan sak rukun, walau kaulian senajan anane rukun iku jenis rukun sing kauli kal qiraati kodene qiraah Fatihah dimaksud ya batolat mongko batal apa salate wong. Ini kalau ada orang dia itu ragu. Jadi setelah dia sudah masuk takbiratul ihram, kemudian dia ragu niatku iku mau janjane wis sempurna apa durung, utawa dia ragu jane niatku iku niat zuhur apa niat asar. Nah, maka dilihat dulu. Kalau memang keraguan itu terjadi lama setelah dia itu takbiratul ihram, jadi bar takbiratul ihram terus mlenggong suwi, ngono kan, diangen ngasih suwi.
Nah, ning ngaji ngono malah batal, ya batal. Nah, atau setelah dia itu melakukan satu rukun, baik itu rukun yang kauli maupun rukun yang fi'li. Kauli misalnya baru dia maca Fatihah, ya. Jadi misalnya takbiratul ihram, terus maca doa iftitah, baru terus Fatihah. Di tengah-tengah Fatihah atau setelah Fatihah ya. Ba'da itiyani birukun walau kulian. Setelah Fatihah dia baru ingat atau dia baru ragu. Yo janjane niatku kuwi mau wis bener apa urung ya? Atau jane niatku iku mau zuhur apa asar. Nah, kalau terjadi yang seperti itu batal. Ini masalah keraguan di niat ya, masalah keraguan di niat. Dulu juga sebenarnya ada keterangan seperti itu. Kalau keraguan itu terjadi pada niat, itu bisa membatalkan. Tapi kalau keraguan itu cuma sekedar misalnya Fatihah ya, setelah habis Fatihah dia ragu lah, aku mau janjane wis maca ihdinas siratal mustaqim apa durung? Atau Fatihahku mau sempurna apa urung? Nah, itu tidak apa-apa. Karena itu bukan niat. Ya. Tapi kalau masalah niat yaitu harus menimbulkan kebatalan kalau terjadi keraguan, dan itu setelah tulus zaman atau setelah dia membaca rukun meskipun rukun yang qauli, setelah selesainya rukun yang qauli, seperti halnya misalnya setelah Fatihah. Kalau keraguan seperti itu membatalkan, karena niat itu kan pokok awal. Nah, kalau sampai kok niat itu diragukan, berarti apa yang dikerjakan itu sudah tidak sesuai yang diniati lagi, tidak sesuai yang dikerjakan semestinya lagi. Itu niatnya seperti itu. Masalah niat bakatnya seperti itu. Au qablahuma utawa sadurunge itiyanihi biruknin. Nah, kalau memang keraguan itu terjadi sebelum dia mengerjakan satu rukun, ya baik qauli maupun fi'li, ya maka itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Ya fala moko ora batolat, maka tidak batal kalau keraguan itu sebelum dia membaca rukun qauli tadi. Isim pasti aja rukun qauli Fatihah itu, memang itu ukurannya seperti itu. Wasaniha utawi kaping pidone arkanus salat iku takbiratul takharuman, iku takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kedua daripada salat adalah takbiratul ihram. Lil khabari krona anane hadis al muttafaqi alaihi sing dimufakati apa ahli hadis. Jadi muttafaqun alaih ini Bukhari Muslim ya, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rupane hadis ngene, idza kumta ila sholati fakabbir. Idza kumta nalikane ngadeg sapa sira ila sholati marang salat fakabbir mongko takbira sira. Takbiratul ihram. Jadi ketika kamu memulai suatu salat maka bertakbirlah. Itu sebagai takbiratul ihram. Makanya kalau dikatakan salat kan sing muftatahun bitakbir wa muftatamun bis salam gitu ya. Sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sumia diarani apa takbiratul ihram? Bidzalika kelan takbiratul ihram. Kenapa takbir ketika permulaan salat itu kok dikatakan takbiratul ihram? Di annal musolli krana sak temne musolli utawa wong sing salat iku yahrum haram alih ing atas musolli bihi sebab takbir apa ma perkara kana kang ana pema iku halalan iku halal lahu kedhi musolli koblau sadurunge salat utawa qablahu utawa sadurunge takbir qablahu sadurunge takbir. Kenapa takbiratul ihram itu kok dikatakan takbiratul ihram? Kenapa takbir permulaan salat itu dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan dia itu takbir, maka tertutup sudah segala sesuatu yang sebenarnya halal untuk dilakukan sebelum dia takbir ya. Jadi hal-hal yang sebelum dia takbir itu halal, ketika dia sudah takbir maka semuanya menjadi haram, termasuk misalnya ngombe, mangan ya. Nah, untuk makan sendiri itu khusus sholat itu yang namanya makan kok tidak harus sak sendok sak piring, tidak. Meskipun itu sak upil dari makanan, kalau sampai tertelan itu tetap batal ya. Jadi istilah makan dalam sholat itu berbeda dengan istilah makan dalam puasa ya, dalam puasa. Mim mufsidati sholati bayane sange pira-pira perkara sing rusak maring sholat. Itu tadi seperti misalnya nelen makanan meskipun sak pringkil itu tetap batal.
Kalau sengaja ya, kalau sengaja itu tetap batal. Nah, gini ada perbedaan masalah makan itu. Kalau sedikit ya dalam puasa maupun dalam sholat, kalau tidak sengaja itu tidak batal, ya tidak batal. Tetapi kalau makan banyak, meskipun itu tidak sengaja ketika sholat itu tetap batal. Jadi sholat kemudian dia lupa sampai makan sepiring, ini batal. Tapi nak sholat ini puasa ndak? Ya, ini puasa ndak? Ono wong poso dia lupa dia itu puasa, mangan ngasih rong piring, ora batal. Ya, itu bedanya seperti itu. Nah, tapi kalau memang tidak sengaja, tidak sengaja tertelan, kalau dia itu sengaja menelan, baik di dalam sholat maupun di dalam puasa, senajan sak pringkil, kalau sengaja itu batal. Ya, senajan sak pringkil, sak seprapate upo, kalau sengaja menelan itu batal, baik di sholat maupun di puasa. Baik di sholat maupun di puasa. Dan bedanya itu di sholat sama puasa masalah makan seperti itu. Kalau dalam sholat kesengajaan itu kok dilakukan padahal mangane ngasih sepiring, kalau posisi sholat itu tetap batal meskipun tidak sengaja. Tapi kalau puasa tidak sengaja mangan ngasih rong piring ora batal. Ya, kalau memang tidak sengaja. Waju ilan lan didadina apa takbir Fatihah sholati ing kawitane sholat iku liyas takbira supaya bisa ngadirna sapa musolli sapa wong sing sholat maknahu ing maknane takbir adalu sing nudono ala uzmati man ing atase agunge zat tahayya akan cawis-cawis sapa musolli li khidmatihi maring khidmah utawa ngeladeni maring zat maring dat maring man iki Allah hatta tatimma sing saengga dadi sempurna lahu kedhe wong apa al haibatu apa artine wedi wal khusyuk lan khusyuk wedi maring Gusti Allah. Jadi kenapa takbir itu dijadikan pada permulaannya sholat ya? Karena dengan dia itu takbir Allahu Akbar itu dia akan menghadirkan di dalam hatinya akan makna takbir tersebut, yaitu bahwasanya Allah adalah zat yang agung ya, yang dia atau seorang musolli ini melakukan sesuatu karena beliau, karena keagungannya tadi, karena Allah tadi yang mempunyai sifat agung. Kata tatimah sing dadi sempurna lau kedhi wong apa al haibatu apa wedi wal khusyuk lan khusyuk, sehingga dengan dia itu meresapi bahwasanya lafal Allahu Akbar itu menunjukkan akan kebesaran Allah sebagai zat yang disembah, maka nanti timbul adanya rasa haibah, rasa takut, rasa apa istilahnya sing luwih pas rasa apa ya, pokoknya rasa wedi, kagum dan sebagainya itu ya campur dari satu, yaitu supaya dengan dia itu melafalkan Allahu Akbar timbul rasa itu, kemudian timbul rasa khusyuk. Nah, itu kenapa kok kemudian lafal takbir atau Allahu Akbar itu dijadikan pada permulaan sholat. Liyaduma waming sama lan krona arae dimo liyas takbiral musolli maknahu zida ditambahno fi takarurihi ing dalam dibula-balani takbir liyaduma supaya dadi langgeng apa istishabu zainika apa oleh nyertanine mengkono haibah karan khusyuk fi jami'i sholati ing dalam sekabehane sholate wong. Nah, kemudian masalah takbir itu juga di bulan bal ini ketika intikal ya, takbir intikal, makanya dalam sholat itu kan ada takbiratul ikram, ada takbir intikal. Takbir intikal ada takbir yang dilakukan ketika dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Misalnya ape rukuk, ape i'tidal, ape sujud, terusane duduk mengangkat kepala ketika sehabis sujud, atau duduk di antara dua sujud,
kemudian rukuk lagi, semuanya itu harus dengan takbirnya. Takbir itu diulang-ulang supaya haibah dan khusyuk itu tetap tertancap di dalam hati orang yang sedang sholat gitu. Makrunan hale dibarengno bi kelawan takbir apa niatu niat. Kemudian ketika takbir itu dibarengi dengan niat, ya, dibarengi dengan niat. Jadi ini sekali lagi mazhabnya Imam Syafi'i, ya saya jelaskan itu supaya tidak rancu, ya tidak rancu. Jadi boleh-boleh saja misalnya dalam masalah niat itu mengikuti yang lain juga tidak apa-apa nih, aja ora iso istighdor ketika dia takbiratul ihram. Yang wis biasa gampang. Jadi Allahu Akbar karo atine iku niat, ya. Ya so salat fardu petang rakaat, fardu apa? Duhur petang rakaat, pada kiblat lillahi taala. Hatinya omong seperti itu, kemudian di mulutnya itu takbir itu nek wis biasa ya gampang. Dan itu juga termasuk istighdor sing urfi, ya. Istighdor sing urfi. Karena ada istighdor lagi itu istighdor yang hakiki dan itu juga sulit dilakukan. Untuk orang umum itu yang paling pas istighdor sebatas itu, ya. Itu sudah cukup. Di bawahnya ada keterangan itu. Lianna takbira krana sak temne takbir iku awalu arkanis sholati kawitane pira-pira rukun salat. Fatajibu muka wajib apa muqaranatuha apa barengake maring niat bihi kelan takbir, karena takbir itu merupakan awal daripada sholat dan niat juga awal daripada sholat, maka takbir dan niat itu harus dibarengkan. Bala buddha balik wajib apa ayas takbira jentu lamun ngadirna sapa wong kulamu tabare ing sakabehane perkara sing diwilang-wilang via ing dalem via niat apa salat via ing dalam niat, ya, via ing dalam niat jurone niat. Kemudian juga ketika dia takbiratul ihram dan niat, maka segala sholatnya tadi yang akan dikerjakan itu dihadirkan ketika niat itu. Lah iki yang sing angel. Nah, ini termasuk istighdor yang hakiki. Nah, ini yang sulit. Mimma saking barang maro sing wis kliwat apa mah, mimma saking keterangan maro sing wis kliwat apa mah. Memang marot intinya ya yang tadi ya, menghadirkan mengenai masalah sholat itu duhur apa asar, iki fardu apa sunat, ya, jadi menghadirkan misalnya ku sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala, itu tercover ketika dia niat, itu tercover semua, itu namanya istighdor. Wa ghairi hilan saliyane mamaro kal qasri kodine masalah ngosor lil qasiri keti wong sing ngosor itu juga harus disinggung ketika dia niat. Wa kauni hilan anane wong imaman iku dadi imam au makmuman utawa makmum, itu ketika niat pada waktu takbiratul ihram itu harus disinggung. Fil jum'ati ing dalem salat Jumat wal qudwati lan nyinggung masalah qudwah lil makmumi, qudwah mengikuti, wal qudwati lan mengikuti lil makmumi kedua lil makmumin kedua makmum. Jadi statusnya sebagai seorang makmum itu harus menyinggung bahasanya saya sholat itu sebagai makmum, jadi makmuman itu harus disinggung ketika niat. Figuriha yang dalam saliyane Jumat itu harus disinggung. Maaf tidak isartane kawitane maaf tidak isartane kawitane takbir. Summayastamiro iki atofe maring ayas takdiro gitu ya, ayas takdiro. Jadi la buddha ayas takdiro, kemudian la buddha ayas tamiro. Ayas tamiro izin tulamun langgeng apa sapa musolli, ayas tamiro izin langgengno sapa musolli mus tasqiban kharim barengno lidalika maring mengkono-mengkono istighdor, maring mengkono-mengkono istighdor. Nah, kemudian ketika dia itu sudah takbiratul ihram dan niat, maka mengenai masalah niat tadi yang dihadirkan di hatinya itu harus
selalu ada. Jadi mustasqiban lidzalika kulliyas kabane dalik ila ra'i maring ra'i lafal akbar. Jadi ketika Allahu Akbar, ya, ketika sudah bar itu maka semua niatnya harus sudah selesai. Nah, itu ya. Itu yang mustasqiban lidzalika. Jadi Allah itu hatinya itu meniat sambil menghadirkan apa yang akan dikerjakan tadi. Jadi misalnya itu ya tadi sholat zuhur, petang rakaat, madhep kiblat itu dihadirkan semua. Nah, ketika dia itu sudah menyentuh lafal ro-nya lafal akbar, maka semua itu harus sudah selesai. Ya, harus sudah selesai. Wa fi qaulin lan ing dalem suwijine qaul sahaha sing nyokhehake hu ing qaul separafi Imam Rafi'i yakfi apa cukup qarnuha. Yakfi iku cukup apa qarnuha barengake marang niat bi awalihi ana ing kawitane takbir. Tetapi kalau menurut Imam Rafi'i menyertakan niat itu cukup pada awal takbir saja, ora sampai menyentuh lafal ro-nya Allahu Akbar itu tidak. Jadi nalika Allah niat salat yang petang rakaat tadi itu cukup ya, itu cukup. Tidak usah bersama sampai berakhirnya lafal ro, tidak usah sampai seperti itu. Ini janjane cara praktek sing pas ngono ya rada-rada angel. Sing jelas yo kuwi nalika niat, nalika takbir itu dia niatnya, dia niat itu. Intinya seperti itu. Niatnya ya tadi. Jadi kalau memang sholatnya itu menyinggung masalah sholat fardu, sholat sing petang rakaat, madhep kiblat, utawa sing fardu tok, ya sing mustaqbilal kiblat itu kan termasuk sunat. Jadi sholat fardu, zuhur, petang rakaat, nah itu ada alillahi ta'ala itu cukup, tidak usah menyebut mengenai mustaqbilal itu, tidak usah begitu cukup. Juga tidak usah menyebut masalah adat itu cukup, soalnya anggur duhur mesti petang rakaat, karena masalah mustaqbilal kalau adat penyebutannya itu cuma wajib. Dan misalnya sholat duhur, niat sholat duhur petang rakaat ada alillahi ta'ala itu monotok wis cukup. Nah, supaya kalau memang dia itu menjadi makmum, supaya dia itu mendapat fadilahnya jamaah yang menyebutkan dia makmuman. Kalau imam juga menyebutkan imaman. Itu lillahi ta'ala, setelah itu lillahi ta'ala. Itu semua kalau dia sudah menyebutkan Allahu Akbar, sudah menyentuh ro-nya lafal akbar tadi, itu niatnya harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Wafil majmu'i lan iku kesebut ing dalam kitab majmu' wa tangkihi lan kitab tangkih. Al-mukhtaru utai kol sing dipilih iku ma iku kol ikhtaro sing milih wi ma sapa imamu sapa Imam Haromen wal Ghazali lan Imam Ghazali yen annau ing sak temne istihdar iku yakfi cukup via ing dalam niat annau sak temne kelakuan annau sak temne kelakuan digawe demersaan yakfi ku cukup fi ing dalam niat apa al muqaranatu apa barengno al urfiyu sing bangsa al urfiyatu sing bangsa urfi ing dal awami mungkin wong sing awam. Cuman menurut Imam Haromen dan Imam Ghazali mengenai masalah istidhar tadi cukup dengan istidhar sing urfi. Istidhar sing urfi yaitu apa? Itu gini ya. Itu pemahaman saya begini. Istidhar urfi itu yang sedengan tadi. Jadi ketika niat dia cuma menyinggung masalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Cuma itu tok yang disinggung. Tapi istiqdar yang hakiki itu semua yang akan dilakukan dalam sholat, bayangan akan dilakukan sholat mengenai masalah sujudnya, rukuknya dan sebagainya, itu harus tercover pada waktu takbiratul ihram itu. Ya, itu pemahaman saya seperti itu. Nah, kalau yang itu tidak mungkin, ya itu tidak mungkin. Oleh sebab itu menurut Imam Haromen dan Imam Ghazali, istidhar itu cukup istidhar yang urfi ya, yang urfi. Yaitu tadi ketika niat cuma nyinggung masalah sing poin-poin itu mau. Fardu, duhur, petang rakaat, mustaqbilal kiblah, ada lillahi ta'ala. Cuma yang poin-poin itu saja. Ketika niat itu harus disinggung. Nah, cuman mustaqbilal dan adat itu sunat disinggung ya. Adat sunat disinggung. Bihaisu
yu'adu ing dalam sekirane diitung apa istidhar utawa wong diwilang sapa wong mustaghfiron ing wong sing ngantirno li salati bareng salat. Ini pendapatnya Imam Haramain dan Imam Ghazali. Jadi istidhar itu cukup istidhar sing urfi, yaitu istidhar yang sekiranya orang tersebut bisa disebut sebagai istidhar gitu ya, disebut sebagai mustakdir. Ya sanggur ngono tok, ndak usah sampai istidhar yang hakiki menghadirkan semua kaifiahnya sholat di dalam takbiratul ihramnya dia, itu ndak usah sampai seperti itu. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Rif'ati sapa Imam Ibnu Rif'ah annahu sak temene pendapate Imam Haramain dan Ghazali iku al-haqu iku sing bener. Alladzi kang laya juzu ora wenang apa siwau saliyane iku, saliyane pendapate Imam Haramain dan Imam Ghazali. Nah, kemudian menurut Ibnu Rif'ah pendapat sing bener yang ngono iku mau pancen iku pendapate Imam Ghazali dan Imam Haramain. Istidhar itu cukup istidhar yang urfi saja, tidak usah kok sampai hakiki menghadirkan semua gerakan kaifiahnya sholat itu ketika dia niat, tidak usah sampai seperti itu. Nah, itu menurut Ibnu Rif'ah. Wasawaba. Nah, dan kemudian Ibnu Rif'ah mengatakan la ya juzu siwau, selain yang istidhar urfi itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena kalau sampai dipaksa untuk dilakukan timbul was-was. Itu mau bener ora niatku, akhirnya seperti itu. Wasawabalan barengno hu ing wasawabalan benerno hu ing pendapate Imam Ibnu Rif'ah sapa Subki sapa Imam Subki. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Rif'ah. Oleh ngendika ngene, man uti sapane wong iku lam yakul ora ngendika sapa wong bihi kelawan pendapate Imam Haramain dan Imam Ghazali wako amoko bakal tumiba sapa wong fil waswasi dalam waswas al mazmumi sing diwada. Dan barang siapa yang tidak berpendapat seperti ini bahwasanya istidhar itu cuma sekedar urfi, tidak sampai hakiki, orang yang tidak mengatakan seperti itu nanti dia pasti akan jatuh kepada waswas, ya, di mana waswas itu sangat tidak dipuji, ya, al mazmum sangat tidak dipuji. Wa ing dal aimati. Nah, ini keterangan yang tadi saya katakan. Wa ing dal aimati lan muge pira-pira imam as-salasati sing telu iku ya juzu wenang apa takdimun niati apa dhisik niat alat takbiri ngerekna ngatasé takbir bi zamanil yasiri kelawan wektu sing sedhela. Menurut selain Imam Syafi'i, ya, ketiga imam mazhab selain Imam Syafi'i itu memperbolehkan jika niat itu di istidharkan atau dilakukan sebelum takbiratul ihram itu boleh, tapi dengan jarak yang sangat sedikit. Jadi habis dia itu niat tuh ya, bukan talafut. Jadi kalau usul di fardhu dzuri itu talafutnya, kalau niatnya itu memang dalam hati, ya. Kalau diucapkan di lisannya itu talafut. Nah, talafut tadi ada yang mengatakan itu wajib, ada yang sunat gitu. Kemudian masalah niat itu juga begitu. Itu bisa diniatkan sebelum takbir dan itu disepakati oleh 3 imam mazhab selain Syafi'i. Jadi sebelum takbir itu niat dulu di hati ataupun dilafalkan tapi bersamaan dengan hati, ya. Bersamaan dengan hati. Itu boleh dilakukan sebelum pelaksanaan takbiratul ihram. Wa ta'ayyanu lan dadi wajib utawa dadi tertentu fihi ing dalam masalah takbir alal qadiri ing atase wong sing kuwasa apa lafdu Allahu Akbar, lafal Allahu Akbar. Mengenai lafal daripada takbir itu cuman ada 2, yaitu Allahu Akbar, ya, lafalnya cuman itu. Lil idba'i krana manut maring Kanjeng Nabi. Au Allahul Akbaru utawa Allahul Akbaru. Cuman ada 2 itu tok, liyane enggak boleh, ya. Jadi niat takbir itu tertentu cuman 2 itu tok. Allahu Akbar dan Allahul Akbaru. Itu anu ya, nek nggon ketoke ana sing kurang al itu yang ya kan. Allahu Akbar sama Allahul Akbaru.
Wala yakfi lan ora cukup apa akbarullahu lafal akbarullahu. Jadi nalika takbir akbarullahu itu tidak boleh begitu. Wala Allahu kabirun lan ora oleh meneh apa lafal Allahu kabirun, itu tidak boleh. Allahu kabirun tidak boleh. Au a'zamu utawa Allahu a'zamu itu juga tidak boleh. Wala ar-rahmanu akbaru lan ora kena meneh lafal ar-rahmanu akbaru. Ar-rahmanu akbaru. Nah, itu tidak boleh. Wayaduru lan bisa bayani itu ya bisa merusak terhadap takbir. Apa ikhlalun apa nyela-nyelani bi harfin kelan sak huruf minallahi saking lafal Allahu akbar. Min Allahi akbar, min Allahu akbar saking lafal Allahu akbar. Lafal Allahu akbar itu bisa menjadi terciderai, menjadi rusak jika disela-selai dengan satu huruf. Waziyadatin lan nambah waziyadati harfin lan nambah sak huruf bi ghairil makna yughayyiru sing bisa ngrusak apa huruf al makna ing maknane. Kama di hamzati Allahi kaya dene ndawakno hamzah lafal Allahi jadi Allahi begitu ya. Itu tidak boleh karena ketika dia itu dibaca panjang alif hamzah yang ada di awal lafal Allah itu artinya menjadi istifham. Allahu apakah benar Allah? Nah, gitu artinya seperti itu. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Waka alifin ba'dal ba'i lan qadinil alife sa'wise ba. Jadi Allahu akbar itu tidak boleh begitu ya. Setelah ba ditambah alif atau alifnya dipanjangkan Allahu akbar. Akbar. Oh iya, dia ada alifnya ya, akbaru. Nah, itu tidak boleh ditambah dengan alif. Jadi Allahu akbar tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa ziyadatu wawin lan nambahi wawu qoblal jalalati sadurunge lafal jalalah. Jadi wallahu. Nah, itu tidak boleh ditambahi wawu sadurunge lafal jalalah. Wa takhlilu wawin lan nyela-nyelani wawu sakinatin sing mati au mutaharrikatin utawa sing urip bainal kalimataini dalam kalimah loro. Jadi Allah karo akbar itu tidak boleh di sela-sela itu ditambahi wawu, ditambahi wawu itu tidak boleh. Jadi Allahu itu tidak boleh. Atau Allah wa akbar itu juga tidak boleh. Ya, Allahu itu berarti nambahi wawu yang mati. Kemudian Allah wa akbar itu berarti nambahi wawu yang hidup. Itu tidak boleh. Wa kada ziyadatu madil alifi allati bainal lami wal ha. Langsung menuga nambahi ndawakno alif allati yurupane alif bainal lam kang ana ing dalam antaraning lam wal ha lan ha. Jadi Allah itu terlalu panjang tidak boleh. Ila haddin maring batas layaro sing ora duweni pendapat wi ing had uti batas sapa ahadun wong suwiji minal qurra'i saking ahli qiraah sab'ah ya. Di al-qurra iku ahli qiraah sab'ah. Kemudian memanjangkan lafal Allah sepanjang yang tidak ada satupun dari ulama qiraah sab'ah yang membenarkan itu. Nah, yang membenarkan itu juga tidak boleh. Kalau di caranya diterangkan bahwasanya batas maksimal panjang lafal Allah itu sampai 7 alif. Batas maksimal segitu. Nah, satu alif itu 2 harokat ya. 2 harokat atau 2 ketukan. Utawa nek tak hitung-hitung sing rada member itu 2 detik. Sak harokat itu 1 detik. Berarti 2 harokat 2 detik. Nah, hitungan seperti itu. Berarti nek 7 alif 14 harokat 14 detik. Maksimalnya harus tidak boleh dari itu. Nah, itu kalau keterangan di tengahnya seperti itu. Itu sab'a alafin wa tuqaddaru kullu alfin bi harokata ini. Jadi 7 alif dan setiap satu alif itu kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, itu ya 1 detik itu sak harokat itu 1 detik. Nah, ini tak praktek no. Yang paling panjang kan ketika orang itu berdiri dari berdiri dari sujud yang mau berdiri. Nah, itu yang paling do itu. Nah, ini itu tak praktek no. Paling cuma sekitar maksimal cuma sekitar 4 alif. Paling do kita 4 alif.
Jadi nek sujud tulisannya mau berdiri kan Allahu Akbar. Itu panjangnya itu tak prakteknya cuma sekitar 4 alif. Jadi paling sekitar 8 harokat, 8 detik, 8 ketukan. Ya. Panjang yang maksimal lafal Allah itu alifnya itu 7 alif, paling panjang itu. Atau 14 rakaat atau 14 ketukan atau 14 detik. Walaya duru lan ora bahaya ini apa waqfatun apa mandek yasiratun sing sedhela baina kalimatahi ing dalam antarane kalimat loroe Allahu Akbar. Jadi Allah terus mandek sedikit Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar itu juga boleh. Nek wis dilitok mandeke. Nek memang ana udzur, ya ana udzur. Wala dhamu roi lan ora bahayane meneh apa maca domae roi lafal akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu tidak apa-apa. Dibaca gitu ya tidak apa-apa. Wis. Far'un utawi ki ana swijine cabang masalah. Lau kabbaro lamun takbir sapa wong. Marroten kelawan piro-piro ambalan. Jadi misalnya takbiratul ihram sampai berkali-kali. Tapi ini ini tidak dijelaskan secara detail di sini. Ini pemahamanku ini. Yang tidak boleh itu kalau dia sudah takbir secara sempurna. Jadi niatnya wis sempurna, pokoknya anggapannya sempurna. Kok dia takbir lagi? Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Pemahaman saya seperti itu. Kalau memang takbirnya yang pertama sudah sempurna, kemudian disusul takbir lagi, ya itu yang tidak boleh. Karena takbir yang kedua berarti membatalkan takbir yang pertama. Jadi ketika takbir dia yang pertama masuk, kemudian yang kedua itu justru keluar, dan nanti yang ketiga masuk lagi. Jadi setiap hitungan ganjil dia itu masuk, setiap takbir hitungan genap itu dia keluar. Itu yang saya pahami. Kalau memang takbirnya sudah sempurna, tapi kalau takbirnya belum sempurna diulang-ulang tidak apa-apa. Dan misalnya Allah kan ono sing pengen ngepasno bener karo niate Allah, gitu ada ya, supaya dia menata konsentrasinya seperti itu ya ora apa-apa. Wong itu berarti niatnya yang takbir yang pertama kan niatnya belum sempurna. Tapi nek sempurna Allahu Akbar kok jarak dia niat lagi, lah itu batal. Itu batal. Lau kabaro lamun takbir sapa wong marrote ing dalam pira-pira rakaat nawian kali niat bil iftitaha ing baleni takbir bikullin kelawan saben-saben marot dakhala mongko majeng sapa wong via ing dalam marot bil witri kelawan takbir sing ganjil wa kharaja lan metu sapa wong minha kelawan marot bisyafi kelawan takbir sing genep. Gitu ya. Jadi misalnya ono wong wis Allahu Akbar, itu wis bener niate wis bener. Kok dadak dibalik takbir meneh, kemudian dia itu niatnya pengen takbir lagi, maka takbir yang kedua ini malah membatalkan. Takbir yang kedua ini membatalkan, maka dia harus takbir lagi yang ketiga. Ya. Itu kalau niatnya sudah sempurna. Tapi contohkan yang tadi misalnya Allahu Akbar, Allah itu kalau memang naik yang Allahu Akbar takbirnya itu belum sempurna, kemudian disempurnakan, ya itu tidak apa-apa. Yo, kan ono wong sing sok ngono kuwi ya. Mungkin kalau ada lah di masjid-masjid tertentu terutama sing biasa ngaji ini sok malah ono was-wase seperti itu. Karena saking dia itu pengen noto antara barengin niat karo takbir sampai seperti itu, pengen noto konsentrasi ini. Allah, wah durung dadi. Allah, baline ngono sing ngono kuwi. Masih bola-balik ngono. Nah, nek ngono iku ora apa-apa. Yang dimaksud sini itu takbirnya sudah sempurna, kemudian takbir lagi. Nah, ini malah batalkan ya. Batalkan. Nah, kemudian dia dihitung masuk lagi, itu nek hitungannya ketiga. Ya, berarti setiap ganjil dia masuk, setiap genap dia keluar. Gitu. Li'annahu krana sak temne wong iku lama dakhala nalikane manjing li'annahu krana sak temne wong iku lama dakhala nalikane manjing sapa wong bil ula klan takbir sing pertama
Karena kalau dia itu masuk pada hitungan takbir yang pertama, kharaja moko dadi metu sapa wong bisa niati kelan takbir yang kedua. Karena kalau dia itu takbir yang pertama tadi dihitung masuk, berarti takbir yang kedua dihitung keluar. Nah, iki maksudnya sing wis sempurna ya. Maksud sempurna iki jane tak golekne yang dini keterangan iki ora ono sing memperjelas ini ora ono. Tapi kesimpulanku seperti itu. Li'anna niatal iftitahi krana sak temene niat iftitah biya kelawan saniyah iku mutabom minatun iku mengku likot il ula maring medhot niat yang pertama. Karena dengan dia itu niat yang kedua dengan takbir yang kedua berarti dia menganulir ya, memutus terhadap niat yang pertama. Berarti dia secara otomatis membatalkan niat yang pertama. Itu alasannya seperti itu. Wah kada lan sak teruse ya, pokoknya anggar tiap dia misalnya takbir sampai berkali-kali ya, dan itu sudah sempurna, maka setiap takbir yang ganjil itu dihitung masuk, setiap yang genap dihitung keluar. Begitu pula nanti kalau ganjil lagi ketiga masuk, kok ditambah 4 lagi keluar, begitu dan seterusnya. Fa'ilam yanwi mongko lamun ora niat sapa wong dalika mengkono-mengkono niat iftitah ya, niat iftitah wala takhallala lan ora ana nyela-nyelani apa muktilun perkara sing batalno kaidati lakdin niati kok dene bulan bali lafal niat ya fama moko utawi perkara badal ula sing sakwise pertama, maka takbir yang setelah pertama itu dikron diarani dikiran. Tetapi kalau yang dia itu takbir yang kedua tidak ada maksud untuk niat, jadi misalnya takbir pertama sempurna ya, kemudian dia takbir lagi tapi tidak ada niatan untuk memulai sholat, tidak ada niat iftitah sholat, dan juga tidak ada sesuatu yang membatalkan. Misalnya ini ketika dia takbir pertama ya, itu dia merasa wah itu niatku orang sempurna mau gitu, terus balain takbir mana ya, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena takbir yang pertama dihitung tidak sempurna. Nah, maka di sini dijelaskan kalau memang dia tidak ada niat untuk memulai niatnya pada takbir yang pertama yang kedua tadi, kalau tidak ada niat mengulang untuk niat pada takbir yang kedua, maka tidak apa-apa. Begitu pula kalau selama memang ketika dia takbir yang kedua tidak ada sesuatu yang membatalkan niat, yaitu karena adanya kekurangan dia merasa pada waktu takbir pertama ada yang kurang, misalnya kurang sempurna, kemudian diulang pada niat yang kedua ning ngono iku ora apa-apa. Ya, yang sing dadi bakasan ku nek takbir yang pertama tadi wis merasa sempurna, kok dia takbir lagi dengan niat pengen mengulang memulai sholat ya, dengan niat memulai sholat. Nah itu yang jadi batal ya. Tapi kalau dia takbir yang kedua tidak ada maksud apa-apa, pokoknya sudah takbir unutok, nah itu dihitung dikiran biasa yang tidak membatalkan terhadap niat takbir yang pertama. Layu asiru sing ora bisa berdampak utawa gelabeti apa dikira ya, kalau memang seperti tadi ya, takbir yang kedua tidak ada maksud untuk memulai sholat, maka takbir itu dihitung dikiran biasa yang tidak berpengaruh terhadap batalnya takbiratul ihram yang pertama. Wajibulan wajib apa isma'uhu apa ngrungokno maring takbir, ayat takbir tegese takbir nafsahu ing awak dhewe wong. Ketika dia takbir itu wajib supaya dirinya itu mendengarkan. Ojo takbir ngasihan cuma iri-iri sampai awak kupingnya dhewe ra krungu, itu jangan sampai. Jadi takbirnya itu harus kupingnya kedengaran, dan itu termasuk juga dengan rukun-rukun qauli, itu dia harus dengar ya. Dia harus dengar kalau memang tidak ada udzur, kecuali ada udzur misalnya iku salat ning sandinge wong dangdutan sehingga diirotuk banter sithik tetep krungu, lah iku ora masalah. Tapi batasan kewajiban yang semestinya ya, pada kondisi-kondisi normal orang gangguan itu kupingnya sendiri harus dengar ya, apa yang diucapkan. Allahu Akbar, kupingnya harus dengar. Kalau tidak gitu tidak sah ya. Itu rukun-rukun qauli semuanya seperti itu.
Ingkana lamun ana sapa wong iku sohi kasami iku waras pengkerungunane, kalau memang pendengarannya masih sehat ya. Itu harus dia sendiri mendengarkan apa yang ditakbirkan ketika dia sholat. Wala aridho lan ora ana perkara kang anyar teka. Maksudnya aridho itu ya sesuatu yang timbul ya, sesuatu yang muncul belakangan, namanya arid. Jadi misalnya ku pas lagi takbir ujuk-ujuk ana dangdutan utawa ngamen banteran ini sehingga takbiran dhewe ra krungu. Lha namanya arid, sesuatu sing anyar teka. Min nafilagotin saking sepadane gaduh. Nah, sehingga dengan adanya gaduh takbirnya sendiri tidak bisa didengarkan olehnya. Nah, niki ora apa-apa. Kasairi rukun kauliyen ka jenis kabehane pira kasairi rukun ka jenis kabehane rukun kauliyen sing basa kauli itu semuanya harus didengarkan. Minal Fatihati saking Fatihah wa tasawudi lan tasawud wa salami lan salam itu kupingnya harus mendengar ketika dia melafalkan Fatihah, takbir, tasawud dan salam. Kalau tidak gitu batal, tidak boleh ya. Untuk kauli harus didengar. Kalau memang pendengarannya masih sehat. Wayu tabaru lan diwilang-wilang apa ismaul mangdubi al qauli li husuli sunnah. Apa ngrungune rukun sing disunatno al qauli sing bangsa qauli disunatno li husuli sunnati supaya kasil kesunatane rukun qauli. Lah untuk rukun-rukun yang qauli misalnya kalau dene bar Fatihah kan maca surat ya. Itu kalau surat itu juga disunatkan untuk didengarkan. Kalau yang sunat ya hukumnya sunat untuk diperdengarkan di telinganya. Kalau yang wajib itu wajib untuk diperdengarkan. Nah kemudian kenapa rukun-rukun yang sunat itu kok disunatkan untuk diperdengarkan pada kupingnya sendiri? Ya supaya mendapat kesunatane rukun-rukun sing kauli tadi ya. Jadi sing kauli kok sunat itu memperdengarkan cuman hukumnya sunat, tapi kauli sing wajib seperti takbir, Fatihah, terusane tasahud, salam itu wajib untuk didengarkan kupingnya sendiri ya. Kalau tidak didengarkan itu menjadi tidak sah sholatnya. Wa sunalan disunatno apa jazmu ra'i apa maca jazm ra'i lafal akbar atau takbir. Ayat takbir itu takbir. Nah untuk lafal Allahu Akbar itu roknya lafal akbar itu disunatkan untuk dijazm ya, meskipun boleh juga dibaca akbaru ya, tapi sunatnya dijazm Allahu Akbar gitu ya. Jadi ketika sudah bar itu ya niatnya bar kabeh tidak ada sangkut paut lagi ketika niat selesai ketika bar itu tadi. Khurujan krana metu min khilafiman saking perbedaan pendapat wong au jaba sing wajibna sapa wong hu ing jazmu ra'i. Karena ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya lafal akbar itu roknya wajib dijazmkan. Itu. Wajarun bil imamin kasairi takbiratil intiqalati. Lan disunat temene maca banter bi kelan takbir li imamin kedua imam kasairi takbiratil intiqalati kaya dene sakabehane pira-pira takbir intiqal. Bagi seorang imam membaca takbir itu disunatkan banter, Allahu Akbar banter. Begitu pula masalah takbir intiqal. Maksudnya banter itu sampai didengar oleh makmumnya gitu ya. Maksudnya banter gitu, berapa ukuran kupingnya sendiri. Ya, kalau ukuran kupingnya sendiri cukup yang di atas tadi. Ini bagi imam untuk keras itu sampai didengar makmumnya. Begitu pula takbir intikal, mau ruko, mau sujud, mau i'tidal, julus, itu disunatkan untuk dibaca keras bagi imam. Warof ukafaihi lan disunat meneh ngangkat epek lorone wong, itu juga sunat ya, disunatkan epek loro ini ya, itu diangkat. Sunatullah wa alam.